Saya Angelina Thalia Aritonang Simaremare dengan NIM C0D018007, Program Studi Perpajakan kelas F. Saya di sini akan mempresentasikan materi akuntansi perpajakan yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Kas, jenis kas dan setara kas. Kas merupakan alat pembayaran dan bagian dari aktiva yang likuid yang dapat dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas dapat berupa uang tunai atau simpanan pada bank. Jenis kas yakni kas kecil, dipakai untuk pengeluaran dan sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Kas besar. Kas besar dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran dengan jumlah yang besar dan biasanya uang tunai kas besar disimpan di dalam berkas. Kas kecil disediakan untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dilakukan dengan cek. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang sangat signifikan. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas, baik menurut akuntansi dan perpajakan adalah sebagai berikut. Deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan, perangko dan materai, kas bond atau uang muka, cek mundur atau cek kosong. Konsep pembukuan tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Jenis-jenis tabungan yang dibukukan adalah: yang pertama, tabungan konvensional; yang kedua, tabungan berjangka; yang ketiga, tabungan anak; yang keempat, tabungan mata uang asing; yang kelima, tabungan haji; dan yang keenam, tabungan giro. Setiap setoran tabungan akan dibukukan atau dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi dengan pajak. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek atau keamanan adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, pengunduran diri, tanda bukti utang, satuan penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu: yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat itu harus diklasifikasikan ke dalam kelompok diperdagangkan. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Penilaian investasi pada efek tertentu menurut perpajakan didasarkan pada perolehannya sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 6,
ditentukan bahwa penilaian sekuritas hanya boleh menggunakan harga perolehan. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Penurunan nilai efek. Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki untuk jatuh tempo, perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan atau termasuk amortisasi premi dan diskonto merupakan penurunan yang bersifat permanen atau tidak. Jika ada kemungkinan investor tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah biaya perolehan yang seharusnya diterima sehubungan dengan persyaratan perjanjian efek utang, maka penurunan yang bersifat permanen dianggap telah terjadi. Lembaga keuangan perusahaan harus mengungkapkan setiap jenis efek utama yang dimilikinya sebagai berikut. Yang pertama, efek ekuitas. Yang kedua, efek utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, efek utang perusahaan. Yang keempat, efek utang yang dijamin hipotek. Yang kelima, efek utang lainnya. Pengakuan dan pengukuran. Pada saat perolehan, entitas harus mengklasifikasi efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. A. Dimiliki hingga jatuh tempo. B. Diperdagangkan. C. Tersedia untuk dijual. Pada setiap tanggal pelaporan, kelayakan pengelompokan tersebut harus ditelaah ulang. Efek dimiliki hingga jatuh tempo. Jika entitas mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi. Sekarang ini telah terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapuskan atau menaikkan tarif pajak final yang berlaku atas bunga dari efek utang. Tetapi tidak termasuk perubahan peraturan perpajakan yang merevisi tarif pajak atas bunga secara umum. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih.